Akhir tahun 2021, Indonesia bisa dihantam tsunami 8 meter. Jadi BMKG mengingatkan kalau ada potensi bencana yang akan terjadi di Indonesia pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Di mana bencana yang dimaksudkan itu adalah tsunami. Di mana menurut data memang tsunami di Indonesia banyak terjadi di awal dan akhir tahun. Tapi mengenai isu tsunami yang mencapai 8 meter ada di Indonesia ini, itu bukan prediksi, itu cuma potensi doang guys. Dimana potensi itu bisa terjadi kapan aja, nggak ada yang bisa memperkirakan kapan tepatnya tsunami akan terjadi. Jadi kita nggak perlu khawatir dulu karena belum tentu hal ini akan terjadi. Tapi alangkah baiknya warga Indonesia di berbagai daerah tetap waspada terhadap potensi bencana ini. Kabar duka untuk Indonesia, banyak banget warga yang tidak bisa menyelamatkan diri dan terendam pasir akibat letusan Gunung Semeru kemarin ini. Bahkan di dalam satu rumah yang terendam pasir ada mayat korban yang belum dievakuasi. Lebih sedihnya banyak banget orang yang tidak bisa menyelamatkan diri dan banyak yang terjebak di rumah yang terendam pasir. Suasana di sana benar-benar panik dan sedih banget, dimana banyak orang teriak-teriak, lari. Bahkan banyak banget yang sambil narik sapinya sambil nyusul saudaranya yang masih terjebak. Beberapa warga dan ibu hamil juga udah ada yang dirawat secara intensif di puskesmas dan rumah sakit. Setiap hari semua manusia harus tambah berat badan supaya mereka itu ganteng dan cantik. Sampai akhirnya ini yang malah terjadi. Jadi kisah ya, di dunia modern ini setiap orang yang berat badannya berlebihan itu tambah ganteng dan tambah cantik. Makanya biasa ibu-ibu itu akan kesel banget kalau misalkan anaknya itu kekurusan. Nah pas kecil ada anak bernama Jianpieng yang dia itu selalu dipuji karena berat badannya itu paling berat di sekolah. Tapi Jianpieng nggak mau karena dia maunya berat badannya turun. Sampai Jianpieng itu ketemu sama teman sekolahnya yang sering dibully namanya Tian-Tian. Si Jianpieng bilang kalau misalkan Tian-Tian itu cakep banget, tapi Tian-Tian gak percaya. Sampai udah bertahun-tahun kemudian Jianpieng itu gak suka sama beratnya dia yang berat banget. Akhirnya dia itu diet. Bahkan dia itu bikin donat yang sehat banget dan kalorinya rendah. Tapi si Jianpieng malah dibully dan kebalikan, Tian-Tian itu jadi terkenal banget karena akhirnya dia bisa menambah berat badannya. Namun Jianpieng yang dari dulu itu suka banget sama Tian-Tian berusaha untuk membuat Tian-Tian itu nggak makan makanan kayak gini lagi. Karena Jianpieng itu pingin membuat Tian-Tian itu sehat. Tapi Tian-Tian itu pingin banget terlihat cantik di depan semua orang. Tapi akhirnya Tian-Tian itu berusaha untuk mulai diet yang sehat sama Jianpieng. Dan lama-kelamaan dia mulai suka nih satu sama lain. Bahkan berat badan Tian-Tian tiba-tiba jadi turun banget. Dan Tian-Tian udah gak pentingin kecantikan lagi walaupun orang-orang bilang dia jelek sekarang. Yang terpenting adalah dia punya orang yang sayang sama dia dan dirinya itu sehat banget. Siapapun yang gak mau nerima mobil Lambo yang dikasih sama artis ini bakal langsung dimakan. Kalian harus lihat sih kenapa. Jadi kisahnya di sini adalah seorang YouTuber yang terkenal banget. Biasa dia itu selalu bikin konten kasih-kasih mobil ke temennya. Nah kali ini temennya bener-bener kayak gak suka gitu. Apalagi pas lihat mobil Lambonya, temennya kayak malah marah. Temennya bilang, kamu tuh udah kasih aku 6 mobil Lambo, kamu tahu gak sih aku harus bayar pajak sebanyak apa? Nah artis ini bener-bener bingung banget dong kenapa temennya sampai marah-marah kayak gini dan gak mau mobil Lambonya. Padahal artis ini bilang, kamu itu terkenal karena aku ya. Tapi karena temennya itu gak mau sama sekali, akhirnya dia langsung makan temennya dong guys. Dia nggak bisa nerima kalau misalkan ada yang menolak pemberiannya dia. Jadi temen yang lain juga pura-pura mendukung dia supaya nggak dimakan. Semua orang yang melihat anak ini bakal pingsan karena ada 4 kaki yang keluar dari perutnya dia. Tapi ini akhirnya parah banget. Jadi kisahnya anak ini bernama Christine yang di desa itu dia sering banget dikata-katain orang. Bahkan banyak banget yang takut kalau misalkan ngeliat dia. Karena dia itu memiliki saudara kembar, yang saudara kembarnya itu masuk ke dalam perutnya. Jadi dari 4 bersaudara cuman Christine aja yang aneh. Bahkan kaki dari saudara kembar yang keluar dari perutnya dia suka goyang-goyang sendiri yang bikin orang tuh berasa kalau misalkan Christine itu menelan saudara kembarnya sendiri. Dia selalu berusaha untuk menyembunyikan semua itu, tapi selalu aja ketahuan karena kaki itu selalu keluar dan bergerak-gerak seolah ingin keluar dari perutnya Christine. Christine bener-bener bingung banget harus kayak gimana. Nah kakaknya yang terkenal cantik dan pinter banget ngajak Christine itu untuk ke kota. Karena di kota kemungkinan besar ada dokter yang bisa membantu pengobatan Christine. Nah saat Christine ke kota, Christine itu stres banget karena biaya operasi dia tuh mahal banget. Tapi kakaknya menyemangati dia terus dan nyuruh dia untuk berbaur di dunia luar. Akhirnya Christine memberanikan diri untuk ke supermarket yang ada di kota. Tapi dia selalu pakai jubah yang gede banget untuk menutupi perutnya.
Nah, pas lagi keasikan belanja, dia itu lupa kalau misalkan jubahnya kebuka, sehingga semua orang yang ada di supermarket itu pingsan, merasa kalau misalkan Christine itu adalah monster yang lagi menelan orang. Di situ Christine pun nangis banget dan bilang dia itu bukan monster. Tapi semua orang malah teriak-teriak dan Christine jadi malu banget. Akhirnya kakaknya merasa kalau misalkan dia harus melakukan sesuatu untuk adiknya. Kakaknya terus mencari dokter yang mau menyembuhkan adiknya. Sampai akhirnya ketemulah dokter ini yang lagi melakukan penelitian untuk menyembuhkan Christine. Dan Christine pingin banget menjadi manusia yang normal. Kakak beradik yatim piatu ini sedih banget karena tiba-tiba salah satu dari mereka harus diadopsi dan 50 tahun kemudian ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini adalah panti asuhan di mana ada kakak adik yatim piatu ini. Biasanya mereka itu selalu bersama. Saat adik yang bernama Zul itu ketakutan kalau hujan, Din itu selalu nyanyiin lagu buat Zul. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan kabar buruk banget di mana Din itu harus diadopsi. Semenjak saat itu Zul itu benar-benar diemin Din terus. Walaupun Din itu udah pamit pergi, tapi Zul masih nggak mau ketemu sama Din dan nggak mau ngobrol sama Din. Akhirnya Din di sini cuma bisa nangis doang karena Zul udah berubah sama dia. Namun 50 tahun kemudian saat Din itu sudah menjadi kakek-kakek, Din itu teringat sama adiknya yang bernama Zul. Dia itu kangen banget, bahkan dia datengin pondok yang sering dia datengin sama Zul. Saat hujan dia bernyanyi seperti dia lagi nenangin Zul. Namun tiba-tiba dia melihat di pondok tersebut ada tulisan kalau Zul itu benar-benar minta maaf banget sama Din karena udah diemin dia. Bahkan waktu Din pergi, Zul itu ternyata ngejar mobilnya Din, tapi Din gak tahu apa-apa. Di situ Din benar-benar merasa bersalah banget karena sampai dia tua dia juga belum bertemu dengan Zul. Bahkan sampai sekarang dia nggak tahu Zul itu ada di mana. Sengaja ngejebak istri supaya disengat lebah supaya istrinya itu bengkak dan seksi, sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya cewek ini baru aja turun berat badan, tapi ketika suaminya ngeliat dia kurus, suaminya marah banget. Bahkan suaminya maksa dia untuk operasi plastik aja supaya payudaranya tambah besar. Ketika istrinya nggak mau, istrinya malah ditinggal ke hutan yang penuh dengan lebah, yang membuat istrinya itu dikejar-kejar lebah dan disengat. Suaminya sengaja ninggalin istrinya 1 jam supaya balik-balik istrinya itu udah bengkak dan bakal seksi banget. Tapi istrinya malah gak kuat lagi dan akhirnya tenggelam ke dalam laut, yang membuat dia kehabisan nafas dan akhirnya tiba-tiba dia pingsan. Ketika suaminya datang, suaminya pikir kalau istrinya udah meninggal dan dia memilih untuk kabur aja deh. Ternyata istrinya tuh selamat dan istrinya ditolong oleh pemuda. Ketika istrinya pulang, suaminya benar-benar kaget banget. Sampai istrinya tahu kalau suaminya itu juga udah punya pacar yang dipaksa operasi plastik sesuai dengan keinginan dia. Setelah mengetahui tingkah suaminya, istrinya langsung melaporkan ini ke pihak kepolisian dan akhirnya suaminya ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.